kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengetahui wujud dirinya yang telah bertajalli, yaitu adalah hakikat diri kita ini sebenar diri, itulah Nabi Muhammad. Jadi yang dialami itu, diri ini telah tiada, jiwa pun telah tiada, cahaya pimpinan itu pun telah tiada, semuanya lenyap dan hancur menjadi keaslian diri sebenar diri. Itulah yang dimaksud atau yang dinamakan dengan hakikat diri ini, itulah Nur Muhammad. Berbeda dengan pecahan daripada Nur Muhammad, itulah yang ada di kolbi kita, yang dimaksud dengan rasa ini. Jadi gambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi mereka sama namun tak serupa, serupa namun tak sama. Itulah antara Nur Muhammad dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sehingga peroleh dalam sholat kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, begitupun juga dalam tafakur kita, yang kita pandang dan yang kita bawa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kekosongan, yaitu kekosongan diri ini yang tidak memiliki apapun. Karena hakikat diri kita adalah Nur Muhammad, hakikat diri kita adalah yang kosong itu. Maka kita harus menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak membawa bekal apapun, tidak berbentuk, tidak berbunyi, dan tidak berhuruf. Ketika telah mengalami tenggelam dan masuk ke dalam cahaya yang berwarna hitam pekat, di situ cahaya akbar. Cahaya itu adalah cahaya tertinggi, nomor urut yang kedua dari cahaya yang berwarna kuning. Cahaya itu berada di dalam cahaya Nur Muhammad. Ketika kita masuk dan tenggelam ke dalam cahaya itu pun tidak mempunyai apapun, tidak ada apapun di dalamnya, dan kita tidak melihat apa-apa. Dia kosong dan berwarna hitam pekat, membuktikan jika kita telah masuk kepada cahaya akbar, cahaya yang tertinggi, efek tubuh kasar ini, maka kita akan lebih suka menyepi, kita akan lebih suka menyendiri, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sendiri. Kita tidak suka dengan keramaian, apalagi mendengar pembicaraan-pembicaraan tentang persoalan dunia. Di situ batin ini akan tolak ketika kita telah tenggelam ke dalam cahaya itu. Jadi untuk tenggelam dan masuk ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mati total. Alhamdulillah, tetap ditekuni, karena ketika diri ini akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengalami mati yang sebenar-benarnya. Ketika kita belum mengenal diri, kita belum mengenal hakikat diri ini, meskipun kita rajin beribadah, mengamalkan, menjalankan sholat 5 waktu setiap hari, tetapi jika kita belum mengenal atau belum tahu siapa yang kita sembah, apakah yang kita sembah itu adalah asma, ataukah nur, ataukah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita belum mengetahui yang mana yang kita sembah, maka sholat kita sia-sia. Berarti semua amalan kita yang selama ini tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selama ini kita menjalankannya, kita tidak mengetahui apa yang kita sembah, siapa yang kita sembah. Ibadah kita hanya mengikuti ramai, tetapi tidak tahu makna sholat yang sebenarnya. Berbeda dengan ketika kita sudah mengenal diri dan hakikat diri ini. Ketika diri ini telah diliputi oleh Nur Muhammad hingga menyelimuti batang tubuh ini, karena kolbi kita insya Allah 24 jam berdialog dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, selalu mengagungkan dan memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, membesar-besarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan sholat 24 jam. Selama nafas ini masih keluar dan masuk, selama kita masih bernafas, maka kita terus menjalankan sholat. Jadi sholat ini bukan hanya kita menjalankannya pada waktu-waktunya, tetapi setiap saat. Itulah ketika kita telah mengenal diri dan diliputi oleh Nur Muhammad, sehingga kita insya Allah tenggelam ke zatnya Allah. Meskipun terkadang kita tidak melakukan secara gerakan, tetapi hati kita tetap berzikir menyebut nama Allah. Karena hakikat sholat itu adalah zikir. Gerakan dari takbir sampai salam pun itu juga adalah penting untuk tubuh jasad ini, untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita jalankanlah. Setelah keluar dari atas sejadah, setelah selesai sholat, kita jaga lagi indera jahir ini dalam kehidupan di atas muka bumi ini, insya Allah, sehingga kita selalu tertuntun dan tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang disiksa itu ketika kita menjalankan sholat yang sia-sia. Meskipun kita rajin menjalankan syariat, tetapi kita tidak tahu makna hakikatnya dan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sholat kita sia-sia. Kita hanya melaksanakan gerakan, tetapi kita tidak pernah merasakan begitu dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri. Sehingga itulah yang dikatakan
kita sia-sia menjalankan sholat itu. Itulah pengalaman-pengalaman yang perlu kita pelajari, yang Allah berikan kepada kita untuk kita renungi dan kita amalkan dalam kehidupan ini. Itulah sebagai ilmu untuk kita kaji, sehingga semua amalan, semua ibadah yang kita lakukan dan kita jalankan tidak sia-sia. Jadi ketika kita sudah tenggelam ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti kita sudah berhenti beribadah, tetapi ibadah ini terus berlanjut, yaitu kita harus kembali turun untuk menjalankan syariat, yaitu menegakkan sholat kewajiban, yaitu sholat 5 waktu. Karena syariat ini ketika kita belum tenggelam ke zatnya Allah, dia adalah sebagai dasar pondasi kita untuk kita mi'raj menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi setelah pulang mi'raj, setelah bermakrifat, maka syariat ini harus kita amalkan. Tingkatan syariat ini dia menjadi tinggi, menjadi puncak makom yang tertinggi, yaitu adalah makom takwa. Bukan berarti ketika kita telah tenggelam ke zatnya Allah, kita tidak lagi melaksanakan gerakan takbir sampai salam, tidak. Tetapi syariat kita sudah mengandung isi, yaitu mengandung ilmu, yaitu syariat yang bermakrifat. Perlulah kita kembali turun ke syariat, mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan segala larangannya, sehingga kita tergiring, insya Allah menjadi takwa, sebenar-benarnya takwa, sebagaimana perjalanan datuk kita, yaitu datuk kita baginda yang mulia Muhammad Rasulullah SAW sebagai rubita mursyid kita yang telah memberikan contoh perjalanannya di atas bumi ini yang perlu kita ikuti. Itulah teladan yang mulia. Hakikat syahadat ini sangat tinggi kedudukannya, dan ada 3 kelas, 3 makom syahadat ini, yaitu syahadat Allah, syahadat Ahmad, dan syahadat Adam. Itulah kita diajarkan secara syariat. Namun untuk mencapai hakikat ini, meskipun kita telah mengucapkannya secara jahir, asyhadu Allah ilaha illallah, maka akan ada jawaban di dalam kolbi kita, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan ini terjadi bagi mereka yang telah mengenal hakikat diri mereka. Maka syahadat ini akan nyambung antara diri zahir dan batin. Kemudian yang menjadi saksi daripada semua syahadat ini, yaitu adalah mani kita. Mani ini akan menjadi saksi bagi laki-laki dan ufung bagi perempuan. Ada 3 tingkatan mani yang harus kita ketahui dan yang harus kita rasakan. Kita harus mengalami dan merasakan sehingga kita tahu makna daripada syahadat ini. Ilmu tentang mani ini sangat penting. Kita harus tahu menempati mani pada tubuh ini. Ibadah batin ini, itu pun harus kita melaksanakannya dengan akhlak yang mulia. Sehingga mani yang dipilih adalah ruh pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ruh yang hasil daripada syahwat atau nafsu bumi kita. Sehingga begitu pentingnya kita belajar mengenal diri dan hakikat diri ini. Tidak boleh kita abaikan syahadat ini. Ada kelas daripada syahadat tersebut, tergantung pada makom perjalanan jiwanya. Tingkatan-tingkatan makrifat ini berbeda-beda. Ada yang bermakrifat di alam bumi, bermakrifat di alam jin muslim, ada yang bermakrifat di alam malakuti nur, di malakuti ruh, dan ada yang sampai pada wahdaniyatul wahdah. Makrifat itu bukan berarti bersatu, bukan berarti dia menjadi Allah, tetapi makrifat itu adalah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sebatas fana. Jasad ini mati, jiwa ini hancur berkeping-keping dan menjadi sejatinya Nur Muhammad itu sendiri. Kemudian dapat diizinkan masuk ke negerinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu ketika kita pulang, kita seperti bayi yang baru dilahirkan kembali. Kita tidak tahu apapun tentang diri ini. Kembali disucikan, difitrahkan. Semakin hari, bahkan sampai bertahun-tahun, baru pengetahuan itu mulai muncul secara perlahan melalui penglihatan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman ini kepada kita sehingga kita dapat mulai mengenal satu sama yang lain. Kita mulai dapat mengetahui tentang diri ini dan perjalanan hidup kita di atas muka bumi ini. Sejatinya Nur Muhammad itu pun dia sama dengan Allah yang masih dalam kesendirian, tetapi ada perbedaan. Batas dan ukuran Nur Muhammad itu pun tidak bisa kita ukur, apalagi zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, meskipun secara zahir, secara jasad kita sudah berada pada turunan sanad yang jauh, tetapi secara jiwa, secara batin, secara rohani, bagaimana dekatnya saya ini, diri ini dengan Rasulullah SAW, sehingga kita diakui oleh Rasulullah SAW kelak menjadi ahlul bait dan turunannya, menjadi keluarga dekatnya, bukan menjadi umatnya. Insya Allah seperti itu. Usulah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita pulang nanti
betul-betul sesuai dengan ridho dan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita belajar sehingga kita betul-betul mengenal jauh tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebenarnya tujuannya satu. Jika kita sudah sampai dan mengenal dan bersama Allah, maka kita pasti tidak membedakan istilah-istilah itu, menganggap istilah ini salah, istilah itu yang paling benar. Tidak. Jadi istilah itu pun juga sebenarnya tidak penting. Tetapi mari sungguh-sungguh kita betul-betul belajar dan tahu jalan pulang, insya Allah, sehingga kita dapat tertuntun, terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui cahaya tuntunannya, Nur Muhammad, sebagai tuntunan kita dunia wal akhirat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.